Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. KPU di sidang MK, Anies Mohaimin tak akan gugat pencalonan Gibran apabila menang Pilpres. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI menganggap Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar tidak akan menggugat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres apabila pasangan usungan Koalisi Perubahan itu menang Pilpres tahun ini. Sebagaimana dalam gugatan Kubu 01, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dianggap tidak sah. Kuasa hukum KPU RI, Hifdzil Alim menjelaskan, Anies Mohaimin tidak akan menggugat keikutsertaan Gibran di Pilpres 2024 jika mereka yang terpilih. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon, Anies Mohaimin, memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024. Apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon, ujar kuasa hukum KPU RI, Hifdzil Alim, dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, Kamis, 28 Maret 2024. Selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan. Atau setidak-tidaknya, keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya, pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi Yang Mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini termohon, telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU dan Bawaslu tentunya, yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 120/P tahun 2021 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Bahwa Kepres 120/P tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.